Hokabe Noriko, penghuni apartemen nomor 1605, adalah seorang ibu rumah tangga yang pandai memasak. Seperti rutinitas biasanya, dia sedang mempersiapkan bekal untuk suaminya. Suami Noriko yang bernama Hokabe Taro berencana mengundang juniornya di kantor yang bernama Suta Shinji untuk mampir ke apartemennya. Sepertinya mereka mempunyai masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Di kantor saat jam makan siang, Taro tiba-tiba menawarkan kepada Suta untuk tidur dengan istrinya. Tentu saja Suta kaget mendengar hal tersebut, namun terlihat Taro serius akan hal itu. Beralih ke toko ikan Haruto, dia kedatangan tamu yaitu adiknya yang bernama Toyoda Ran. Dan Sakura memperkenalkan diri sebagai pekerja paruh waktu. Ternyata Haruto tidak disukai ibunya karena membuka toko ikan dan hanya ingin menjenguk kakaknya. Permasalahan Taro dengan istrinya yaitu soal keturunan. Sudah 8 tahun mereka menikah, namun tidak ada gairah di antara mereka. Taro mencoba hal yang aneh yaitu melihat istrinya tidur dengan orang lain agar bisa menaikkan libidonya. Taro memilih Suta karena hanya Suta yang masih lajang dan tidak mempunyai pacar. Bahkan Taro sampai membungkuk dan memohon kepada Suta. Suta mengikuti Taro ke apartemennya. Karena Noriko pandai memasak, dia sudah mempersiapkan makanan yang banyak untuk menyambut Suta dan Taro. Suta sangat menikmati masakan Noriko. Melihat Noriko dan Suta menyambung dalam hal makanan, Taro mulai bersemangat dan meminta Suta dan Noriko berpegangan tangan. Tentu saja mereka melakukannya dengan malu-malu. Kemudian Taro meminta agar Noriko dan Suta berciuman. Suta menolak dan menyudahinya. Namun malah Taro meninggalkan mereka berdua untuk memberikan ruang agar lebih intim. Suta dan Noriko masih canggung berduaan. Kemudian suasana mulai mencair ketika Noriko membicarakan sifat suaminya dan memberikan makanan yang lain kepada Suta. Melihat Suta sangat lahap memakan masakannya dan sangat menghargai Noriko, Noriko pun tersipu malu. Taro pun memecah suasana dan menyuruh Suta segera pulang karena mendengar mereka berdua sangat akrab membuat Taro ingin bercocok tanam. Keesokan harinya, Takuya datang ke toko ikan Haruto. Haruto yang tidak mengenali Takuya pun menyambutnya. Takuya berpura-pura menjadi pelanggan yang mencari ikan mas Sakura yang namanya mirip dengan istrinya. Haruto pun menyadari siapa Takuya sebenarnya. Sakura yang sedang di atap menyadari kedatangan Takuya. Kemudian memastikannya kepada Haruto. Karena Haruto merasa bahwa Sakura mengkhawatirkan suaminya, ia pun memberi pilihan untuk Sakura kembali ke rumahnya jika ia mau. Noriko mendatangi si ahli Feng Shui. Noriko harus sabar dengan penyimpangan suaminya dan Noriko ternyata orang yang suka apabila ia dibutuhkan atau kemampuannya dihargai oleh seseorang. Ahli Feng Shui pun menyarankan Noriko untuk bebas. Apa maksud dari bebas tersebut? Noriko dan Suta kembali melakukan keinginan Taro. Kali ini mereka benar-benar berciuman. Saat mencapai puncak engasnya, lagi-lagi dihentikan oleh Taro. Lalu Taro mengajak Noriko ke kamar dan melanjutkan bercocok tanam. Terlihat Suta kesal dengan hal itu dan meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya, Noriko malah terbayang-bayang dengan Suta. Sampai dia disadarkan oleh suara ponselnya. Ternyata telepon dari suaminya yang meminta diantarkan bekal makan siang yang ketinggalan dan memberitahu bahwa Suta tidak berangkat kerja karena sakit. Mendengar hal tersebut, Noriko merasa khawatir. Ran, adik Haruto, kembali ke toko ikan. Kali ini hanya bertemu dengan Sakura karena Haruto sedang keluar mengantarkan pesanan dari pelanggan. Lalu Ran meminta Sakura untuk menjauhi kakaknya. Ran mengetahui ada hubungan terlarang antara Sakura dan Haruto. Ternyata Noriko mendatangi rumah Suta untuk mengantarkan bekal makanan. Suta ternyata berbohong soal sakit. Kemudian Noriko masuk ke dalam rumah Suta. Melihat Suta memakan bekalnya dengan lahap, membuat Noriko merasa bahagia. Suta meminta maaf kepada Noriko tentang apa yang terjadi sebelumnya dan berniat tidak akan datang kembali.
Tidak disangka Noriko mengungkapkan kegelisahannya. Ketika ia melihat Suta memakan masakannya, dia merasa sangat henges. Akhirnya mereka pun berciuman dan melakukan hubungan terlarang, yaitu bercocok tanam. Beralih ke Sakura yang sedang memikirkan perkataan Ran. Akhirnya Sakura memutuskan untuk pergi dari toko ikan milik Haruto. Saat kembali ke apartemennya, ternyata Sakura sudah ditunggu oleh Takuya. Takuya meminta permohonan maaf Sakura dan akan mengampuninya. Namun Sakura malah mengganti air dan memberitahukan cara merawat ikan masnya. Sakura hanya berkunjung untuk ikan masnya. Mendengar hal tersebut, tentu saja Takuya sangat marah. Tidak disangka Sakura melepas cincin pernikahannya dan berkata tidak akan kembali lagi, lalu meninggalkan Takuya begitu saja. Ternyata Sakura kembali ke toko ikan mas Haruto sambil membawa ikan masnya kembali bersamanya. Tiba-tiba Haruto memeluk Sakura.